Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiska Putri, NPM 12120190062. Di video kali ini saya akan mengerjakan UAS Praktikum Audit untuk pengisian Atlas PT Aset Masa Depan. Di sini ada tampilan atlasnya, sudah saya kerjakan sampai 100%. Untuk yang pertama, kita klik ini, klik home. Lalu di sini ada identitas auditor. Untuk pengisian ini kita bisa lihat di soal di informasi penugasan. Di sini kita isi, lalu kita masukkan di sini. Yang berikutnya saya akan mengerjakan indeks A11.0. Untuk nama KAP-nya, KAP UAS Alkarni dan rekan, nama AP-nya UAS Alkarni, nama kliennya PT Aset Masa Depan, tahun bukunya 1 Januari 31 Desember 2018, yang sebagaimana tadi kita sudah isi di awal. Untuk nama indeksnya, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, SA yang relevan, standar pengendalian mutu nomor 1, SA 210, persetujuan atas ketentuan perikatan audit, SA 220, pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, SA 300, perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Untuk analisis resiko penerimaan keberlanjutan hubungan dengan klien, untuk isu pelaporan keuangan terdahulunya, kita pilih kriterianya entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Kita bisa lihat di soal yang di sini. Entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain. Untuk berikutnya di indeks A1101 kita klik. Di sini ada nama indeksnya isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, untuk di sini ada checklist pertanyaan terkait isu pelaporan keuangan terdahulu. Yang pertama, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? A. Pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya tidak. Yang B. Pada opini auditor sebelumnya tidak. Yang kedua, apakah terdapat isu mengenai restruksi keuangan? Jawabannya tidak. Yang ketiga, apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Jawabannya tidak. Yang keempat, apakah terdapat isu mengenai penjanjian kembali atau reses atas laporan keuangan? Tidak juga. Yang kelima, apakah opini auditor periode lalu atau jika ada menyatakan opini selain wajah tanpa pengecualian, hasilnya analisisnya tidak. Yang berikutnya, kita ke indeks A1103. Nah, di sini untuk nama indeksnya kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP untuk menunjukkan tim perikatan. Untuk daftar personel KAP-nya ini kita bisa isi dari soal. Di sini kita bisa isi dari sini. Lalu kita masukin di sini. Untuk analisis kompetensi personel KAP terkait dengan rencana perikatan, nah, di sini gemilang perlu update karena pemahaman standar akuntansi keuangan. Di soal juga kita bisa lihat gemilang perlu update SAK. Yang berikutnya, analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Untuk yang Amora dan Gagas ini ada batasan waktu sebagaimana kita bisa lihat di soal. Amora izin belajar, Gagas cuti. Jadi kita di sini tulis ketersediaan waktu personel KAP-nya ada batasan waktu karena Amora ini ada izin belajar dan Gagas ini cuti. Untuk ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu sebagai berikut. Jadi yang perlu update ini gemilang, lalu yang Amora ini ketersediaan waktunya ada batasan waktu. Lalu berikutnya kita ke indeks A120 di alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya.
Nah, untuk ini di sini kita bisa lihat juga untuk rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Tanggal mulainya ini kita bisa lihat di soal. Di sini, 13 Desember 2018 mulai penugasannya dan akhir penugasan 15 Maret 2019. Untuk jam hari liburnya 16, jumlah hari libur lainnya tidak ada, jam mulai kerja jam 8, lama istirahat 1 jam, jam pulang 16.30. Langsung aja kita isi di sini. Di sini untuk rencana alokasi jam jasa per audit pada setiap tahapan audit udah terisi otomatis. Untuk resiko penerimaan kelanjutan dengan klien high. Berikutnya kita ke indeks A130 di surat perikatan. Nah, dalam surat perikatan ini, pastikan dalam surat perikatan setidaknya tersaji A. Penanggalan surat sesuai dengan tanggalan yang disepakati hasil analisisnya ya. Yang B. Penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku hasil analisisnya ya juga. Yang C. Penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit ya. Yang D. Persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas. D1. Penyusunan laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ya. D2. Pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji material ya. D3. Memberikan kepada auditor akses ke semua informasi yang relevan ya. Informasi tambahan yang perlukan ya. Akses ke semua personil ya. Seterusnya hasil analisisnya ya. Berikutnya kita ke indeks A130. A140. Pada A140 ini, pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji A. Tujuan surat tugas sesuai nama klien ya. B. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan hasil analisisnya ya. Yang C. Penomoran surat sesuai dengan tata tertib administrasi yang berlaku ya. Nama dan tim perikatan sesuai dengan nama personel KAP yang dipilih ya. Yang E. Periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana ya. Untuk simpulannya, surat tugas memadai. Berikutnya kita ke indeks A150 di pernyataan independensi. Untuk pernyataan independensi ini, pastikan dalam form independensi setidaknya tersaji A. Nama klien dan form independensi sesuai dengan yang direncanakan hasil analisisnya ya. Yang B. Nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas ya. Yang C. Seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi ya. Form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai ya. Untuk simpulannya, pernyataan independensi memadai. Yang berikutnya kita ke indeks D1 yaitu input laporan keuangan. Nah, di sini untuk input data laporan keuangan, kita pilihnya di template kosong, lalu kita klik tombol merah. Di sini nama kliennya PT Aset Masa Depan, jenis usahanya perdagangan dan jasa swasta non-go publik, judul indeksnya laporan keuangan akhir periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Pembulatannya satuan penuh, mata uangnya IDR. Untuk nama akun dan input angka di sini kita bisa ambil di soal di data input ini, tinggal di copy aja, nanti lalu dimasukin ke pengisian atlas. Nah, di sini juga di input angkanya biar balance. Berikutnya kita ke indeks C110 di penilaian materialitas akhir. Nah, di sini untuk penilaian materialitas final di auditnya ini penentuan materialitas keseluruhannya itu acuan saldonya itu total aset, marginnya itu di 3%, 65%, dan 5%. Jadi kesimpulan
atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materi yang material, yaitu tidak signifikan. Berikutnya ke indeks C530 di laporan auditor independen dan laporan keuangan final. Untuk nomor LAI-nya ini otomatis sudah terisi apabila kita isi dulu dari tanggal LAI-nya. Ada di soal. Kita lihat di sini. Di sini tanggal LAI-nya 15 Maret 2019. Penanda tangannya Uwais Al-Qarni. Nomor izinnya 0257. Pihak yang dituju pemegang saham dan direksi. Tahun perikatannya, perikatan tahun pertama, audit tahun ke-1, nomor induknya 21988 sesuai dengan di soal. Opini auditornya wajar dengan pengecualian. Lokasi operator di Jakarta. Nah, untuk tambahan paragrafnya ada penekatan suatu hal dan hal lain. Di sini kita bisa lihat catatannya ada di soal. Sekian video UAS Praktikum Audit saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.